Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara Anda yang sampai sejauh ini selalu menjaga salat subuhnya pada waktunya? Siapa di antara Anda yang mungkin sampai saat ini masih sering melalaikan dan melewatkan salat subuhnya? Jika Anda adalah satu dari kedua orang itu, maka penting sekali bagi Anda untuk mendengarkan dan menyimak salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang mengungkapkan dan menyingkapkan salah satu rahasia penting menunaikan ibadah salat subuh yang seringkali dilupakan atau dilalaikan orang. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jundub ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha," barang siapa yang mengerjakan salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia akan berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud berada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bahwa dia berada dalam penjagaan Allah, dia berada dalam pemeliharaan Allah, pemerhatian Allah Subhanahu wa ta'ala di sepanjang hari itu, di mana dia mengawali hari itu dengan mengerjakan salat subuh. Maka ini rahasia keutamaan pertama yang didapatkan oleh orang yang menunaikan ibadah salat subuhnya pada waktunya. Bahwa dia fi dhimmatillah, dia berada dalam penjagaan, perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, "Fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'." Maka kata Nabi SAW, jangan sekali-kali kalian mengganggu, menyakiti hamba yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah tepat pada waktunya. Kenapa? Karena dia berada dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, kalau ada yang berani melakukan itu, kalau ada yang berani mengganggu, menyakiti hamba yang menjaga dan menunaikan salat subuhnya, kata Nabi SAW, fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Orang yang mengganggu hamba yang menjaga salat subuhnya, maka pada satu saat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapati atau akan membuat pengganggu itu tersungkur di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam neraka jahannam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga dan melindungi hamba yang menunaikan salat subuhnya. Maka siapa saja yang ingin merusak atau mengganggu penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka bersiap-siaplah untuk mendapatkan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari hadis ini, sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat betapa mulianya, betapa hebatnya dan betapa dahsyatnya balasan yang didapatkan oleh seorang hamba yang menunaikan ibadah salat subuhnya pada waktunya. Hamba itu akan mendapatkan penjagaan Allah. Hamba itu akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan peringatan, telah menyampaikan ancaman untuk tidak mengganggu
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menunaikan salat subuh pada waktunya. Kenapa? Karena itu artinya Anda menantang Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda menzalimi hamba yang menjaga salat subuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang dahsyat bagi Anda. Di dalam hadis bahkan disebutkan bahwa hukuman itu adalah sang pengganggu itu akan dilemparkan, disungkurkan masuk ke dalam neraka jahanam. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa pesan yang tersirat dari hadis ini kepada kita semua adalah bahwa kita semua diingatkan untuk jangan sekali-kali meninggalkan sholat subuh. Karena ketika kita meninggalkan sholat subuh, ketika kita melalaikan sholat subuh, maka itu artinya kita sendiri yang telah merobek dan merusak perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah sudah berjanji akan melindungi, menjaga, memelihara kita ketika kita menjaga sholat subuh, tetapi kita sendirilah yang kemudian membatalkan ikatan janji dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kelalaian kita, dengan kesengajaan kita meninggalkan sholat subuh atau melalaikan ibadah sholat subuh tersebut. Maka sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut, yang pertama bahwa hadis itu menunjukkan betapa dahsyatnya keutamaan sholat subuh yang dikerjakan tepat pada waktunya, dan apalagi dikerjakan secara berjamaah khususnya bagi kaum pria, dan bahwa sholat subuh yang seperti itu pelaksanaannya akan menjadi jalan, menjadi sebab kita semua layak dan pantas mendapatkan penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bisa menghancurkan kita kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melindungi kita? Karena itu pelajaran yang kedua sekaligus juga menjadi peringatan bagi kita untuk tidak mengganggu hamba-hamba kita, menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak menyakiti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga salat subuhnya, menunaikannya pada waktunya, menunaikannya secara berjamaah. Dan yang ketiga, hadis ini juga menunjukkan pada kita bahwa ancaman Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa bagi yang mengganggu hamba-hambanya yang menunaikan ibadah salat subuh pada waktunya. Lalu bagaimana pula dengan mereka yang mengganggu, mengancam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bahkan tidak sekedar menjaga salat subuh, tapi menjaga seluruh salatnya dan bahkan menjaga seluruh syariat, seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ancaman siksa dan azab tentu lebih dahsyat lagi untuk mereka. Demikian sahabat-sahabat mukminin mukminat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.